Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rahimana wa rahimal muslimina ajma'in. Al-fasl rabi' fi lailatul qadr. Kita ubah dulu ya malamnya, karena membicarakan tentang malam Lailatul Qadr. Karena tadi malam, ini malam 23, masih kesempatan kamu membaca doa. Bacalah sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ulama berkata, sungguh kami, kata Allah, turunkan malam Lailatul Qadr. Apa Lailatul Qadr ini? Adalah malam yang mulia, malam yang dikadarkan, malam yang diberikan, malam yang tersebut itu siapapun akan diberikan Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat Allah turunkan untuk mengantarkan segala sesuatu yang hamba dipilih oleh Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan tersebut itu, di hujung ayat itu, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Tar lagi ini selesai. Berdoalah sambil duduk di situ. Sekurang-kurang kamu berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahu akbar. Wa qala lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramal malam tersebut itu. Jadi malam hal tersebut ini, kita lihat kemarin yang puasa Sabtu atau yang maksa hari Ahad, ternyata ini malam juga ya. Malam tersebut ini Allah berikan kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan Lailatul Qadar itu. Kelebihan keutamaan Allah berikan tersebut itu. Bagi Rasulullah itu malam 27 Rajab, bagi umatnya adalah malam Lailatul Qadar. Apakah 21, 23, 25, 27 dan 29? Jangan lupa tersebut itu, karena Nabi iltamisu asyalal awakhir min Ramadan. Peganglah baik, cari tersebut itu terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu al-autar, malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Ternyata dia ada 23, ternyata dia ada 2 berapa? 29. Ya, ini ternyata malam ini malam 23. Ntar selesai ya. Allahu akbar. Wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar ini karena beriman kepada Allah dan mengharap ganjaran dari Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, wa fi riwayatin wa ma ta'akhir, satu mengatakan dan dosa yang akan datang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu ada tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Lihat tadi malam ada bulan dilihat. Bulan dilihat. Tidak perhatikan bulan ya? Tadi malam. Itu bulan itu begini dia, Ini begini, Tengok tanda macam kobah apa, macam bulan bintangnya di sini, bintangnya di sini, itu ya, tuh lihat kan. Dan hujan subuh ini biasanya kalau hujan itu kan dingin. Saya biasanya kalau subuh hujan begini sudah pakai jaket atau apa, ternyata tidak, ya dingin tapi ada keringat sedikit. Ya tak dingin tidak. Biasanya kita kan apalagi usia 60-an ke atas tidak semacam kamu yang muda-muda. Nah, Allah berikan pertama. Yang kedua bisa dirasakan tadi malam ya, tidak panas dan tidak dingin.
Dan sampai sekarang tuh dilihat itu masih pohon kayu, dedaunan tak bergoyang sama sekali. Mungkin kalau goyang itu paling-paling kena hawa sepeda motor, hawa mobil. Coba perhatikan sekarang di luar itu masih ada bekasnya. Kenapa? Nanti sampai matla'il fajar, sampai terbit fajar baru berhenti perintah tersebut itu. Ya, di hati masing-masing sekarang mohon Allah Subhanahu wa taala mudah Allah berikan. Kenapa? Hidupkan kata Rasulullah SAW Lailatul Qadar dengan 3 hal yang sempurna. Pertama, 3 hal itu yaitu dengan malam itu dengan salatnya, artinya termasuk tarawihnya. Kemudian dihidupkan lagi, ditambah yang kedua dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga dengan doa. Ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Quran, salat, doa. Ini 3 sempurna. Yang kedua yang pertengahan dihidupkan dengan 2 daripada yang 3. Apakah malam tersebut ada dihidupkan dengan salat Al-Qur'annya atau dihidupkan dengan salat dan doanya? Itu 2 yang kedua. Paling kurang supaya mendapatkan Lailatul Qadar ini sekurang-kurangnya salat Isya dan salat subuhnya berjamaah. Nah, itu. Jadi kalau Anda lakukan begini, Anda sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan dibuka sedikit di belakang tadi ibu-ibunya. Kita terkadang tidak merasa tersebut ini, tapi Allah berikan perasaan tersebut itu. Jadi jangan kecewa, jangan kecil hati tersebut itu. Karena Nabi SAW tidak mau mengecewakan umat sekalipun dalam hal-hal wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang meminta jangan di apa namanya itu, jangan dihardik sampai tersebut ini malam tersebut ini ya. Kenapa? Yang keempat dikatakan pada malam tersebut ini bahwa anak-anak tadi malam disuruh mungkin tak pergi ya. Itu di laut yang biru itu, tak jauh dari sini. Pergilah ke situ itu kalau Lailatul Qadar datang, air yang asin menjadi tawar. Air yang asin menjadi tawar. Itu para ulama mengasakan tentang hal seperti itu. Kenapa untungnya? Tahu asin dan tidak tuh air itu. Air itu kalau asin dia berkunang-kunang, tahu tuh, lempar sama batu. Nah, kalau tak berkunang-kunang lagi berarti jadi tawar. Minumlah tersebut itu. Baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa yang lain silakan yang Anda inginkan, masalah perkara dunia wal akhirah. Kenapa ujar ulama? Kalau air itu tawar seperti itu, ambil pakai gelen, pakai apa ulama di Makkah itu begitu mereka. Guru-guru kami itu begitu mereka. Ya, dari Makkah tuh tahan ke kota Jeddah itu ke Laut Merah, jauh 120 kilo tuh ke bahar. Tahan orang menunggu salat tarawih di samping laut itu, menunggu malam tersebut itu dibawa. Kata ulama pakai ember, pakai apa, pakai galon bawa ke rumah. Kenapa? Dia masih tawar dan diberi minuman kepada keluarga tentang itu. Kenapa? Nanti apabila matla'il fajar, terbit fajar itu kembali asin lagi laut yang tawar itu. Maka kalau kita pisahkan air seperti itu, dia tidak asin lagi karena di rumah kita tidak nyambung dengan laut tersebut itu. Allahu Akbar. Nah, makanya kemama kita yang muda-muda ini supaya menguatkan iman ke Allah Taala, ternyata malam itu bisa dideteksi. Ya, kata Imam Abu Hasan Asyadli berkata, aku punya definisi. Rasulullah berkata tiap 21, 23, 25, 27, 29 itu selama balik aku, selama balik aku, yaitu usia 12, 13 itu ke atas, selama balik aku sampai tuaku, aku mendapatkan dan aku lihat setiap Ramadan itu jelas tanda-tandanya itu. Nah, makanya kita semestinya diperhatikan itu masalah ini supaya kita mendapatkan sinar selama hidup kita tersebut itu. Kalau tidak, saya bilang tadi kemarin itu pada anak-anak sekalian, supaya salat Isya dan salat subuh jangan lupa berjamaah. Itu sudah mendapatkan kadar termulia daripada malam tersebut itu. Ya, hal-hal ini diingatkan kepada kita. Ujar Habibuna sallallahu alaihi wasallam wa fil musnadi an Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama ibtigha'aha thumma rufi'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang, kata Nabi SAW, mendirikan Lailatul Qadar itu ya malamnya ibtigha'aha, karena mengharapkan redha Allah, maka rufi'at ay
diberikan kepada dia tersebut itu hal-hal pengangkatan tersebut itu bagi manusia tersebut satu keuntungan, diangkat tingkatannya, diangkat bahagiannya, dilihat kemuliaannya. Tuh. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan oleh Allah yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Nah, itu tadi. Jadi sekelumit Ramadan ini setidaknya saya bacakan ini dirubah Lailatul Qadar ini. Kemudian lagi tandanya bahwa nanti air laut yang asin itu dia menjadi tawar ketika terbit fajar, dan paginya laut itu tak ada gelombangnya, ya, tak ada gelombangnya. Nanti kita lihat di situ sebentar ya, dari jauh saja, dia tidak laut kita sini ke sana tuh yang biru itu, ya. Kemudian lagi nanti matahari terbit tidak begitu menyebarkan cahayanya. Kenapa? Ujar ulama, ujar Rasulullah SAW berkata, karena terlindung dengan banyaknya turun dan naiknya malaikah, maka terdindinglah cahaya matahari tersebut dan seolah-olah redup tersebut itu dengan jisim mereka yang halus. Orang tidak akan mendapatkan darajah Lailatul Qadar itu kecuali memang dapat tersebut itu. Makanya hal-hal tersebut ini dikatakan barang siapa yang tak dapat itulah. Ya, maka kalau kita tidak dapat, sekurang-kurang kita berkata Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, tolong baca. Malah saya minta tolong kepada Anda baca masing-masing sekarang ini, karena masih ada dilihat di luar itu bahagian yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil musnadi wan nasai annahu sallallahu alaihi wasallam, ada anak fi syahri ramadhana lailatu khair min alfi syahr, kata Nabi, bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hal-hal Allah berikan. Kenapa? Umat-umat dulu itu, satu dari mengatakan Luqmanul Hakim itu termasuk daripada umat Habib Sayyidina Musa, usianya 3.500 tahun. Nah, satu dari mengatakan itu Nabi juga, karena para Nabi dan Rasul ini termasuk Ashabul Kahfi, ulama, karena dikatakan para Nabi dan Rasul 124.000. Ternyata para Nabi dan Rasul yang jelas yang tertua usianya hampir 1000 tahun itu Sayyidina Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Adam 900 tahun. Orang-orang ini usia begitu, tentunya Allah berikan kepada umat yang kecil-kecil begini ini, kalau mengikutkan dahsyatnya mereka, besarnya mereka, itu tidak akan terikut dengan amalan ibadah mereka. Maka Allah berikan kemuliaan atas Habibullah SAW, walaupun sekecil itu umatnya, maka diberikan khairun min alfi syahr. Ketika satu malam Allah berikan terlebih baik daripada 1000 bulan. Jaga bagus baik itu supaya mendapatkan hal-hal ini. Maka kata Rasulullah SAW, man haruma khairaha faqad haruma, barang siapa yang tertegah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, sungguh dia tertegah dengan segala kebaikannya. Ya, ini masalah tersebut diingatkan kepada kita. Wa qala wa fi lailatul qadr ahadin katsira falnadhkur tarafan minha. Ya ulama, ini hadis-hadis yang banyak tentang disebutkan masalah Lailatul Qadar itu, ya, tolong perhatikan baik-baik. Qala akhraja Ahmad wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala raaitu Lailatul Qadar. Nabi bilang, aku lihat dengan mata kepalaku Lailatul Qadar itu. Dilihat dulu ya, dilihat. Summa aiqadani ba'du ahli panasituha. Kemudian aku dibangunkan sebagian daripada keluargaku. Aku lupa pula, kata itu Nabi, panasituha. Aku lupa, kata Rasulullah SAW. Apa nih? Faltamisuha fil ashril ghawabir ayul bawaqi wal awakhir. Kata Nabi, kamu carilah ya pada 10 sisa, arti 10 terakhir, al bawaqi awil akhir, arti 10 tersisa daripada bulan Ramadan, artinya malam 20
bukan di bawah 20. Karena di bawah 20 itu malam 17 itu malam nuzulul Quran. Jelas ya? Nah, ini makanya hal-hal ini diingatkan kepada kita tentang tersebut itu. Wa Malikun wa Ahmad wa Syaikhan wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Sa'id radhiyallahu an inni ra'aitu lailatul qadar summa ansituha faltamisuha fil ashril awakhir fil witr. Nabi ingatkan. Nabi tidak mau ngomong pasti itu, milik pastimu ya Allah. Aku lupa juga kata Rasulullah SAW. Dengar dia sudah bilang. Tapi Nabi memberikan apa namanya solusinya ya. Ujar Nabi, aku lihat lailatul qadar itu, kemudian aku lupa malam apa ya. Tapi dia faltamisuha, carilah kata Nabi, usahakan fil ashril awakhir pada 10 terakhir, fil witr ganjil. Jadi 10 terakhir ganjil malam 21. Dia ada apabila kita Sabtu begini lailatul qadarnya, apabila Minggu begini lailatul qadarnya, apabila Senin begini lailatul qadarnya. Semua ada dalam seminggu itu. Nah, itu bisa dideteksi dengan kenyataan. Setidaknya hal-hal itu kita perhatikan. Ujar Nabi, wa inni ra'aitu anni sajidun fi ma'in wa tinin fi sabihatiha. Sungguh aku kata Nabi, aku melihat dan aku sendiri sajidun sujud fi ma'in wa tinin, air ada tanah, fi sabihatiha, aku tersebut itu daripada hebat dan qadar itu, pagi-paginya aku ternyata tersujud antara air dan tanah tersebut itu. Artinya kan mengajarkan kepada kita hal-hal ini ketika turun tersebut itu. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apabila aku lihat malam tersebut itu, apa yang mesti aku baca? Aku ucapan quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu, ya Allah, engkau maha pemaaf, maka maafkanlah segala kesalahanku. Itu indah dikit kan, tidak panjang dah doanya. Jadi kalau dimaafkan segala kesalahan, aman semua itu ya, fid dunya wal akhirah. Jelas itu bahasanya. Saya santai aja bacakan ya. Seperti ini supaya Anda mengingat kembali dan sambil berdoa. Itu belum selesai ini waktunya ya. Wa qala wa Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma utlubu lailatul qadar, carilah kata Nabi. Disuruh cari. Talaba itu menuntut, tuntutlah, itu carilah. Utlubu, kamu sekalian carilah ya Nabi sallam lailatul qadar, lailatul qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jelas ya. Wa Ahmadu an Abi Sa'idin utlubu lailatul qadri fil ashril awakhir wa fi tis'in yabqina wa bi sab'in yabqina wa khamsin yabqina wa thalas yabqina. Ujar Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir, pitis in yabqina, pada 9 sisanya. Berarti 9 sisa daripada 30 berapa? Ya, disisakan 9, berarti 21. Ya, wasabin yabqina, sisa 7 sisa daripada 30 itu berapa? Berarti 23. Indah. Wa khamsin yabqina, dan 5 tersisa daripada 1 bulan itu berarti 25. Wa salasin yabqina, ya, dan 3 sisa itu berarti malam berapa? Malam 20, malam 27. 21, 23, 25, 27. Ini tidak disebut dia ya masalah tersebut itu ya. Tis'in yabqina, berarti malam berapa itu? 20 ya. Wa qala Abdullah bin Ahmad an Ali radhiyallahu ta'ala an utlubul lailatul qadr fi awakhir fa idza ghalabtum fala taqlibu fi sabil wawaqi. Ujar Nabi, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Fa idza ghalabtum, itu kenapa? Apabila kamu ya kebanyakan keliru, mungkin terasa tak mendapatkan, fala taqlib fi sabil wawaqi, cari kata Nabi pada 7 sisanya. Jadi kalau 7 sisanya berarti malam 23. Maka Imam Syafi'i beliau selalu melihat itu berkatakan malam 23 yang sering beliau bertemu. Ada para ulama malam 27. Makanya Imam Abu Hasan Asyadli itu dia punya definisi tersendiri untuk mendapatkan 21, 23, 25, 27, 29. Ada tuh di kitab mana tuh?
Ada di foto yang ini. Ada bawa kitabnya? Bawa sini. Supaya diingatkan kembali ya. Ada buat kitabnya ada nak? Baik, iya. Bawa sini dulu. Tapi ya. Saya bacakan dulu ya. Tidak apa, karena kita pas waktunya nanti kalau besok akan datang lain ceritanya ya. Baik, kita dulu. Nah ini i'tikaf ya. Nah ya dulu. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Jadi saya bacakan kembali ya. Saudara-saudara kita, apakah dengan ruqyah ataupun dengan hisab? Ada kemarin yang Sabtu, ada yang Minggu ya. Kalau ternyata Sabtu itu, nah jadi kalau kita tak tengok ini malam semua kan dicari nanti yang Minggu puasanya. Ternyata orang yang Sabtu itu puasanya, ya maka dua dilihat itu ternyata Lailatul Qadarnya itu malam 23. Kalau ternyata yang puasa ini hari Ahad atau hari Arbi'a, Ahad, Arbi'a itu ternyata Lailatul Qadarnya malam 29. Ya. Ini malam ini sudah nih. Nanti 29 diperhatikan lagi. Nah, jadi bisa kamu deteksi, ya ternyata ini malam nih yang kuat, ya. Kemudian apabila ada saudara kita nanti mungkin puasa Isnin. Ya, teman Senin tarawihnya ya dak. Ternyata Lailatul Qadarnya itu malam 21. Catat ya. Apabila saudara kita puasa Selasa atau hari Jumat, Selasa atau yaumul Jum'ah itu malam 27. Malam 27. Kalau ternyata ada nanti satu ketika Kamis, malam Kamis berarti tarawihnya Lailatul Qadar itu malam 25. Jelas? Ya. Sabtu 23, ya, Ahad atau Rabu 29, ya, Senin 21, Selasa atau hari Jumat itu 27, Kamis 25. Dah, selesai itu. Ya, ini malam sudah selesai, pagi nanti malam 29 perhatikan. Yaitu mendeteksinya begitu karena Rasulullah berkata sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, puasalah kamu ketika bulan sabit hilal dan berbukalah ketika lagi. Fa in ghumma alaikum faqdurulah, apabila kamu ada tanghim, ghim itu artinya apa namanya nih ya, awan yang menutupi, faqdurulah maka itakmilah salasina yauman, sempurnakan salam artinya 30 hari. Maka ujar Imam Abu Hasan As-Sadli berkata bahwa selama balik aku maka tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu dengan kaidah yang tersebut yang saya bacakan tadi, 21, 23, 25, 27, 29. Ya, jelas ya? Ini yang dibacakan tadi.